Saragi, saya dari kelas 11 Kimia 1 di SMA Negeri 17 Medan. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai isomer. Jika ingin tahu, simak video berikut ini sampai selesai ya. Hai teman-teman, kali ini aku akan membahas mengenai isomer. Dimulai dari pengertian dari isomer, macam-macam isomer, dan cara menentukan jumlah isomer dari rantai. Yang pertama, C6H14 dan C5H12. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian isomer. Kata isomer berasal dari bahasa Yunani yaitu iso yang berarti sama dan meros yang berarti bagian. Jadi, isomer adalah senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi rumus strukturnya atau penyusun atom-atomnya berbeda. Selanjutnya kita membahas mengenai macam-macam isomer. Isomer terbagi menjadi dua, yaitu isomer struktur dan isomer geometri. Isomer struktur terbagi menjadi tiga, yaitu isomer rantai, isomer posisi, dan isomer fungsional. Sedangkan isomer geometri terbagi menjadi dua, yaitu isomer cis-trans dan isomer optik. Isomer struktur. Isomer struktur adalah isomer karena perbedaan susunan ikatan struktur antar atom maupun gugus fungsi di dalam suatu molekul. Isomer struktur terbagi menjadi tiga. Yang pertama isomer rantai atau rangka. Isomer rantai atau juga disebut dengan isomer rangka terjadi apabila dua senyawa dengan rumus kimia yang sama namun memiliki perbedaan pada susunan kerangka atau rantai hidrokarbonnya. Senyawa yang memiliki isomer rantai adalah golongan alkana. Adapun contohnya yaitu butana dan 2-metilpropana. Yang kedua, isomer posisi. Senyawa-senyawa yang merupakan isomer posisi mempunyai rumus molekul dan gugus fungsi yang sama. Namun, posisi gugus pada kerangka berbeda. Contohnya, 1 butena dengan 2 butena berbeda posisi ikatan rangkap C, dan 1 butanol dengan 2 butanol berbeda posisi gugus hidroksil. Yang ketiga, isomer fungsional atau gugus fungsi. Isomer gugus fungsi adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama, tapi atom-atomnya terhubung dengan cara lain sehingga membentuk gugus fungsi berbeda. Beberapa pasangan deret homolog yang berisomer gugus fungsi yaitu yang pertama alkanol atau alkohol dengan alkoksialkana atau eter. Contohnya etanol dengan metoksimetana atau dimetil eter. Yang kedua alkanal atau aldehida dengan alkanon atau keton. Contohnya propanal dengan propanon. Yang ketiga asam alkanoat atau asam karboksilat dengan alkil alkanoat atau ester. Contohnya asam propanoat dengan metil etanoat. Isomer geometri. Isomer geometri disebut juga isomer ruang, yaitu isomer yang disebabkan oleh keterbatasan rotasi beban pada suatu ikatan dalam molekul atau karena perbedaan konfigurasi. Isomer geometri terbagi dua, yaitu yang pertama isomer cis-trans. Ciri-ciri isomer geometri cis-trans untuk senyawa karbon adalah yang A. Adanya ikatan rangkap dua atau senyawa alkena. Yang B. Pada atom karbon rangkap harus mengikat dua gugus lain yang berbeda. Adapun isomer cis yaitu isomer di mana atom atau gugus atom sejenis terletak pada sisi yang lain. Sedangkan isomer trans yaitu isomer di mana atom atau gugus atom sejenis terletak pada sisi berseberangan. Pada gambar terdapat 2 butena, sama-sama 2 butena. 2 butena yang sebelah kiri merupakan isomer cis, sedangkan 2 butena yang sebelah kanan merupakan isomer trans. Yang kedua, isomer optik. Keisomeran optis terjadi pada senyawa yang mempunyai atom karbon asimetris, yaitu atom karbon yang terikat pada 4 atom atau gugus atom yang berbeda. Sifat fisik yang dapat membedakan isomer optis adalah sifat optis, yaitu kemampuan untuk memutar atau merotasikan bidang cahaya terpolarisasi. Selanjutnya, saya akan membahas 2 contoh soal. Yang pertama, cara menentukan jumlah isomer dari rantai C6H14. Penyelesaiannya, yang pertama kita buat yaitu rantai utama lurus tanpa cabang. Karena C-nya 6, yang pertama kita buat yaitu C dengan rantai lurus tanpa ada cabang.
Selanjutnya kita membuat penomoran terserah dari mana karena ini masih rantai lurus belum ada cabang. Selanjutnya kita lengkapi jumlah hidrogennya menjadi CH3, CH2, 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 CH2 dan CH3. Selanjutnya kita beri namanya N-heksana atau norma heksana. Kenapa dibilang N-heksana? Karena masih struktur lurus dengan 6 atom karbon tanpa ada cabang. Yang kedua, rantai utama dengan 1 cabang. Dengan mengurangi rantai utamanya dengan 1 atom karbon dijadikan cabang. Selanjutnya diberi penomoran dimulai dari atom yang paling dekat dengan cabang. Jadi namanya 2-metilpentana karena cabang terletak pada atom karbon nomor 2 yang bernama metil dan rantai utamanya terdiri dari 5 atom karbon yaitu pentana. Sama seperti sebelumnya yaitu 2-metilpentana. Kali ini cabangnya dipindahi untuk mendapatkan isomer lainnya. Selanjutnya kita beri penomoran terserah dari mana karena cabangnya terletak di tengah. Selanjutnya kita beri namanya menjadi 3-metilpentana karena cabang terletak pada atom ketiga yang bernama metil dan rantai utamanya terdiri dari 5 atom karbon yaitu pentana. Yang ketiga, rantai utama dengan 2 cabang. Dengan mengurangi rantai utamanya lagi dan membuat 2 cabang. Selanjutnya lakukan penomoran. Terus letakkan 2 cabang tersebut di karbon nomor 2 dan karbon nomor 3 sehingga namanya 2,3-dimetilbutana karena cabangnya terletak di nomor 2 dan 3 sehingga namanya 2,3-dimetil dan rantai utamanya terdiri dari 4 atom karbon yaitu butana. Sama seperti isomer sebelumnya 2,3-dimetilbutana, untuk mendapatkan isomer lainnya dapat kita lakukan dengan memindahi salah satu cabang tersebut. Selanjutnya lakukan penomorannya. Penomoran dimulai dari atom yang paling dekat dengan cabangnya. Jadi namanya 2,2-dimetilbutana karena kedua cabangnya terletak di atom karbon nomor 2 dan sama-sama metil. Jadi 2,2-dimetil dan rantai utamanya terdiri dari 4 atom karbon menjadi butana. Jadi jumlah isomer C6H14 sebanyak 5 isomer yaitu N-heksana, 2-metilpentana, 3-metilpentana, 2,3-dimetilbutana dan 2,2-dimetilbutana. Soal nomor 2. Cara menentukan jumlah isomer dari rantai C5H12. Penyelesaian. Yang pertama, rantai utama lurus tanpa cabang dengan membuat rantai utama lurus dengan C berjumlah 5. Selanjutnya, lengkapi halnya menjadi CH3, CH2, 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 CH3. Selanjutnya, beri penomoran. Terserah dimulai dari mana karena belum ada cabang. Selanjutnya, beri penamaan sehingga namanya menjadi N-pentana atau normal pentana. Yang kedua, rantai utama dengan 1 cabang dengan mengurangi rantai induknya dengan 1 atom karbon dan dijadikan cabang. Lalu, membuat penomoran dimulai dari atom yang paling dekat dengan cabang, kemudian memberi nama yaitu 2-metilbutana. Karena cabang berada di atom karbon nomor 2 dan cabang tersebut bernama metil sehingga menjadi 2-metil. Dan rantai utamanya terdiri dari 4 atom karbon sehingga bernama butana. Yang ketiga, rantai utama dengan 2 cabang dengan mengurangi lagi rantai utamanya sehingga 2 atom karbon dijadikan cabang. Lalu beri penomoran dapat dimulai dari mana saja karena rantainya berada di tengah. Kemudian beri nama yaitu 2,2-dimetilpropana karena kedua cabang tersebut berada di atom karbon nomor 2 dan bernama metil sehingga menjadi 2,2-dimetil dan rantai utamanya terdiri dari 3 atom karbon yaitu propana. Jadi jumlah isomer C5H12 sebanyak 3 isomer yaitu N-pentana, 2-metilbutana dan 2,2-dimetilpropana. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.